secara kafah gitu bang. Syahadatnya kemarin di mana bang? Maaf. Kemarin syahadatnya sama Ustadz, disuruh pegang tangan Ustadznya, suruh pegang, udah suruh pegang baru udah mualaf baru nikah lah kami. Oh, Tapi sertifikatnya ada. tapi di KTP belum berubah, agama masih Kristen. Itulah aku mau minta tolong dari Bang Zuma, mau mualafkan secara sungguh-sungguh gitu, biar nggak cuman mualaf gitu aja. Dulu kan mualaf tuh kan cuman ibaratnya kayak main-main gitu. Hanya untuk nikah ya. Iya, untuk nikah. Oke. Silakan Bang Zuma atau Ustadz Alif silakan. Oh sebentar dong. Sampai sekarang masih sama-sama dengan istrinya? Udah pisah bang. Oh udah cerai. Ada begini, Pak. Dia sekarang udah cerai sama istrinya. Dia sekarang nih bapaknya Kristen, bapak tiri, mamanya Kristen. Jadi saudara kita ini KTP-nya Kristen gitu ya kan. Tapi dia udah nggak nerima Kristen lagi. Dia udah benar-benar mualaf gitu kan. Nah begitu Bunda. Jadi dia ini meminta macam mana dia sertifikat mualafnya ini keluar gitu. Ya itu maksud. Kemarin kan dia pernah ngomong sama aku, kan kami satu kos. Ya. Dia mau mengeluarkan KTP ngurus-ngurus apanya 300.000 bang. Aku kayak gini lah bang, mama aku udah nggak suka sama aku, bapak tiri pun kayak gitu, bapak kandung pun kayak gitu katanya kan. Kerja aku jualan ini, dimana aku datang duit 300 bang katanya, mualaf itu 300. Tinggal di mana bang? Di Medan Bunda. Sekarang posisi abang? Iya di Medan. Itu Medan Barat. diminta 300.000. 300.000. Jadi aku bilang, aku sering ikuti Bang Zuma. Aku bilang kan yang mualaf sama Bang Zuma itu nggak ada dikasih duit. Dari mana itu? Aku bilang pakai duit. Hampir tiap malam orang. Sebentar biar tidak ada salah paham. Izin Pak, izin motong Bunda Nora dan semua ya, izin motong dulu sebentar Pak. Tadi saudara kita itu sudah bersyahadat sebelumnya. Iya kan, sudah bersyahadat, sudah disaksikan secara langsung, seperti itu. Hanya KTP masih Kristen, gitu ya. Seperti itu. Halo Pak, KTP-nya masih Kristen. Oke. Nah sekarang syahadat ini tujuannya kan untuk merubah data. Iya bang. Oh seperti itu, baik. Nah di sana waktu dibantu syahadat, apa tidak dibantu mengeluarkan sertifikat? Tidak bang. Tidak dibantu. Tidak bang. Oke, baik, tidak dibantu mengeluarkan sertifikat. Nah alasannya kenapa? Tidak ada? Ya, Tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa gimana? mengeluarkan bang. Kurang tahu juga soalnya kan saya ikut-ikut bang. Oh gitu, tidak bisa mengeluarkan. Yang penting nikah. Dia maaf Ustadz, dia nih syahadat kemarin dengan yang mensyahadatkan Pak Ustadz itu langsung menikah siri dia Pak Ustadz. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Di sana tidak bisa dibantu keluarkan sertifikat. Itu kan poin pertanyaanku. Karena kalau dia sudah syahadat kan sudah menjadi Muslim. Tidak bisa di sana ya, tidak bisa mengeluarkan sertifikat ya, karena Iya, bukan yayasan resmi. Oke, nah sekarang syahadat ini tujuannya untuk ada sertifikat mualaf. Iya bang. Karena Oh gitu. Biar masuk Muslim secara kafah, biar diakui gitu. Iya, kalau Anda udah syahadat mah udah diakui Bang, Muslim. Nah, biasanya pihak yayasan mengeluarkan sertifikat. Ini singkatnya ya kami sampaikan. Nanti kalau mungkin teman-teman juga ada yang masih perlu dipertanyakan boleh. Itu kan diserahkan dulu data pribadinya ke pihak yayasan. Ke host boleh di DM atau di WA bahwa Anda itu KTP-nya seorang Kristen. Kan gitu. Nanti data sertifikat itu sah secara hukum, maka nanti itu bisa nanti ketika ke Dinas Kependudukan untuk merubah data bahwa Anda sebagai mualaf gitu. Iya bang. Oke, mungkin kemarin Ustadz Alif, Ustadz Alif izin boleh aku ini tanya abang ini? Iya bang. Izin ya Ustadz Alif. Iya. Siap. Abang Bian ini
dulu masuk Islamnya tahun berapa bang? Sudah berapa lama? Tahun 2022 bang. Kalau Mbak Bian nih Islamnya dari lahir. Oh bukan. Yang tadi. Aku dari tahun 2022 iya. bang. 2022 bang. 2022. Sekarang 2025. Aku tanya abang jawab jujur ya. Abang sudah sunat bang? Udah bang, udah. Oke, siap. Nah itu aja Ustadz Alif. Ya, siap Ustaz. Jadi begitu ya. Ustaz Salib, ini anda sekarang ini masuk Kristen kembali atau tetap di Islam? Ya kayak mana mau dibilang ya. Sebenarnya pengen ke Islam bang. Iya, maksud saya kan anda udah bersyahadat. Nah, Kemudian kemudian cerai. Nah, setelah anda cerai, anda masuk Kristen kembali atau gimana? Atau tetap di Islam? masuk Kristen lagi bang. Ini memang mau betul-betul masuk Islam. Oh, anda masuk Kristen lagi. Iya bang. Oh iya. Oke. Lanjut Pak Ketua. Iya, berarti Izin, sudah saya boleh murtad ngomong ya nggak? posisinya. Ya. Izin ya. Kemarin udah ngobrol sama saya, sama Kang Dito di roomnya Bang Pandi. Emang dia sempat murtad lagi. Kemarin itu minta dibantu, disahadatkan. Kebetulan gurundanya lagi ada tamu. Nggak bisa. Nelpon Ustadz Alif. Ustadz Alif ketiduran kan. Kemarin kan saya nelpon berapa kali tuh sama Pandi. Oh kan? iya, siap. Ketiduran. Nah terus dia belum punya sertifikat mualaf. Karena pas mualafnya itu dia langsung nikah di situ, Tad. Nah kemarin saya mau bantu, mau sahadatkan dia sama Gurunda, cuma Gurundanya ada tamu, dan saya mau beresin semua administrasi dia, termasuk ganti KTP. Kebetulan KTP-nya hilang katanya, gitu. Saya udah cek ke teman saya di Dukcapil, insya Allah bisa KTP-nya muncul kembali. KTP lamanya ya muncul kembali, tapi belum diganti agamanya, kecuali kalau udah diganti KTP baru bisa diganti gitu, Tad. Jadi sekarang itu butuh sertifikat mualafnya untuk membereskan administrasi KTP-nya gitu, Tad. Oh gitu. Jadi nggak ada data pribadinya dia saat ini ya? Ada fotokopi bang. Fotokopi KTP ada. Oh ada fotokopi KTP-nya. Tapi udah dikirim sama Kang ya? kurang jelas. Udah hilang-hilang itu tulisannya. Bisa dibantu nggak bang? Bisa, yang penting nama sama alamatnya ada. Iya bang. Kalau saya tidak memperumit masalah mau syahadatnya ya, maksudnya mau sertifikatnya ini kan, yayasan itu kan akan mengeluarkan sertifikat mualaf kan juga nggak sembarangan juga kan gitu, karena legal. Biasanya sertifikat itu akan keluar kalau data dari yang syahadatnya itu benar-benar ada. Contoh dia agama sebelumnya itu non Muslim. Nah sehingga di situ dibuktikan Anda sudah menjadi syahadat. Untuk merubah data nanti itu bisa dibawa sertifikatnya, kan itu tujuannya. Seperti itu loh. Ya, Kemudian yang kedua, Pak Ketua, tadi saya dengar katanya KTP-nya hilang, gitu kan? Yang ada cuma fotokopi, kah benar? Iya bang, benar bang. Nah, saya tidak tahu kalau Akang ini bisa nggak langsung bisa nguruskan atau gimana? Kalau prosedurnya kan harus bikin laporan polisi dulu sebenarnya. Nggak usah. Bisa sama saya bisa. Oh, bisa ya. Kalau bisa ya nggak ada masalah sih. Alhamdulillah. Gitu. Jadi diperdalam yang itunya aja, tadi dia sempat masuk Islam, nikah, terus murtad lagi, balik lagi ke Kristen. Nah sekarang dia mau balik lagi ke Islam, itu aja tadi yang diperdalamnya. Iya, itulah memang begitulah status dia Pak Panglima. Dia sering dengar debat Bang Zuma, kebetulan dia satu kos juga sama aku, kasih pencerahan terus ya kan. Ini mau ditarik mamanya lagi nih, karena dia kan istilahnya nggak jelas dia di luar nih. Usaha dia kan nggak jelas. Mau ditarik mamanya lagi, buka rumah makan apa? B2. Rumah makan berdua. Lagu aku. Jadi dia sering dengar debat Bang Zuma itu dia udah nggak percaya Yesus lagi gitu. Dia udah kental lah Muslimnya. Cuman dia itulah kendalanya kan itu. Mamanya kan dia kalau dia mau kembali ya udah gabung. Kubukakan ke rumah makan berdua katanya.
Ada nak ini satu kos sama aku, dia jual-jualan kecil-kecilan bang, jual-jualan asongan gitu ya kan. Jadi karena mualaf pada minta 300 hari itu, makanya aku kasih solusi, coba kita naik ke TikTok dulu. Aku tengok orang mualaf di TikTok nggak ada mengeluarkan duit, aku bilang kan. Hampir tiap malam mau cuma itu memualafkan orang dari yoga, olan, aku tengok kan itu. Nah, cobalah kau ke situ nggak ada pakai duit, bilang. Nah, ini bapaknya Kristen, mamanya Kristen, bapaknya malah Sempat jancam sempat memang, dancam. sempat Iya, jancam. kan itu. Kenapa nggak kubunuh aja lah kau? Buning. Kubunuh aja lah Ya, kau. ya udah enggak ya, itu nanti abang takut kena kalimat seperti itu ya. Enggak, maksudnya sih sebenarnya kita tidak akan mempersulit orang yang mau mualaf, justru kita senang orang tersentuh hatinya. Apalagi kan abang tadi sempat muslim, murtad, jadi poinnya kan posisi abang sekarang murtad kan gitu. Seperti itu kan. Nah, kalau memang demikian, mungkin abang di sebelah Bang Biannya ini kan paham muslim dari lahir, paham dia itu Kristen, paham dia itu pernah murtad dan mau kembali lagi, kan gitu. Nah, sebenarnya kan tadi saya sampaikan atas nama sebuah yayasannya kan gitu. Jadi, kalau perlu sertifikat, maka kita sampaikan tadi. Biasanya ada syarat-syaratnya, karena itu tadi harus ada datanya bahwa Anda itu seorang non-muslim. Nah, itu poinnya. Tadi ada fotokopi KTP-nya, ya nggak apa-apa. Asal fotokopi KTP-nya itu ada. Sudah komunikasi sama host ya, sama Kang Panglima ya. Nah, sama Kang Dito kemarin itu sudah itu, Kang Dito Dito. sama apa APPI. APPI Sultra. Sama Panglima ini juga kalau nggak salah. Ya, KTP-nya, fotokopi KTP-nya udah dikirim, udah difotokan. Ntar lu bunda. Gazi. Sama ini, Sama host ya. sama hostnya pun nggak apa-apa. Ya, Akang. Kemana abang? Akang. Belum dikirim kalau itu. Iya, maksudnya mau dikirim sama Akang. Iya, boleh. Itu turun Ketik. dulu bunda ya. Diketik nomor saya, Pak. Diketik nomornya. Oke, ketik nomornya. Sebentar kita ambil pulpen dulu. 08 081 081 081 21 21 udah dah 474 474 9002. 9002. Cibu kirim Ziko kirimkan ke nomor rosnya nih apa fotokopi KTP siapa si Rizky. Ini nomor rosnya nih. Namanya udah dirubah Rizky ya, tapi di KTP-nya masih Yosua Yosua Tambunan. Iya. nggak suka pakai nama itu bang. Gak suka ada pakai nama itu, sial terus dia katanya. Soalnya kata mama, nama itu dari Alkitab katanya, bagus katanya nama itu. Tapi aku gak suka, sial terus pakai nama itu. Mana foto KTP kau? KTP mana? Oh iya. Mana masih jelasnya? Oke, sudah ke Akang ya. Sudah kirim ya ke Akang ya. Nanti oh belum. Nah, nanti itu Bang, nanti kan sambil juga tanda tangan di atas kertas yang putih polos ya, jangan ada yang garis-garisnya. Karena itu nanti sebagai bukti dan juga garis-garis. Kayak kertas HPS. putih yang polos. Nah, kayak HPS gitu. Terus juga nanti ada foto abangnya ya. Abang foto abang seperti di foto KTP itu dikirim nanti. Ya. Foto seperti itu. Rizky ya. Ya, foto yang mualafnya. Jadi foto yang mualafnya tanda tangannya di atas kertas putih polos atau HPS yang warna putih, lalu KTP, fotokopi atau fotoin KTP-nya. Nah, itu syaratnya gitu. Nanti pihak yayasan akan mengeluarkan.
kalau masalah cuma syahadat makan istilahnya Abang Bian juga bisa bimbing dia syahadat, apalagi muslim dari lahir kan gitu. Karena ini berkaitan dengan administrasi, maka izin harus jelas dulu. Aku orang pondok pesantren juga kok, tapi banyak belajar sama Zuma itu masalah masih minus ilmu. Nah, Lama apalagi. di pondok pesantren Ustaz, 8 tahun, cuman tahunya kan masalah agama doang, tafsir Jalalain, fikih gitu kan. Banyak belajar juga, makanya bisa juga kasih pencerahan sama adik-adik kita ini. Sudah dikirim, Bang? Sebentar Bunda. Sudah, cuma ini buram nama ada kelihatan jelas. Yosua Ini kunci. apa ini? Tambunan, belakangnya kelihatan, alamatnya dusun kelihatan. Aman. Aman ya? Tanda tangannya Ini aja. kalau nggak ada HPS, mungkin Ya, itu. apa kalender yang di belakangnya kan putih tuh, polos. Oke, nanti kita itu perjelas lagi bisa by WA ya, itu sudah ada komunikasinya ya. Mungkin sekarang langsung aja kalau memang ini untuk syahadat, biar nggak kelamaan juga gurundanya. Kalau sama-sama carilah kertas putih polos atau bunga Tulisan aja. Kristusnya diturunkan aja, Akang Santang. Kertas putih polos yang nggak ada garis-garisnya. Itu nggak apa-apa, itu nanti Abang, itu nanti aja nggak apa-apa kata Ustadz Alif. Fotokopi KTP-nya aja. Ya, itu dulu. Iya, maksudnya Biar bukti cepat. sebagai non muslimnya sudah, berikutnya kita komunikasikan langsung nanti bisa nyusul. Karena sertifikat nyusul, juga ya. nggak langsung hari ini jadi, bisa 3 hari kan gitu. Iya. Dari pihak sekretarisnya. Oke, mungkin itu langsung ke orangnya dan guru kami juga sudah siap. Silakan kita syahadat. Ada pecinya, kalau ada peci Abang. Pakai peci Al-Qur'an dulu tuh ada peci dalam tas itu sih. Bang Zumai udah monitor Abang? Sudah dari tadi saya nggak pernah pergi dari sini. Saya perhatikan semua. Sudah berubah. Makanya saya mau Ustadz, ya? bertanya. Iya, tadi habis makan lontong Betawi. Beda logatnya langsung. Beli di Mana teman lontongnya, adik Bang? kita tadi itu mana? Campiang tuh. Namanya siapa tadi Masa? barusan? Mas Aha? Yosua. Hah? Yosua Bang. Oh Yosua. Masaha. Itu KTP-nya udah Gurunda ke grup pengurus. Siap. Saya cuman pingin tahu apa yang melatar belakangi yang paling mendasar kok kenapa mau kembali ke Islam. Ya. Ceritakanlah itu semua, kau jujur sama Bang Rumah ini. Gini bang, Iya. aku mau sedikit kan lantaran dinasihati abang ini, kasihan anakmu nanti, anakmu mati secara muslim, kau balik lagi ke Kristen, nggak tenang anakmu. Berpikir aku sejenak bang, iya juga ya. Dan satu lagi, masa iya aku mau menyembah manusia, kan nggak masuk akal. Ya iya kalau yang disembah manusia. Mualaf lagi. Ya, kata Paulus yang disembah oleh Kristen itu bukan manusia. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi namanya bukan Yesus dan gelarnya pun bukan Kristus. Lalu siapa itu? Ya syukurlah. Artinya adik ini sudah memilih jalan yang benar kan gitu ya. Kalau aku pikir-pikir secara logika, iya juga ya. Yesus manusia, dilahirkan Maria selama 9 bulan. Masa disembah? Masuk akal bang. Nah, abang lah dulu berpikir. Iya. Jangan suruh saya berpikir kalau itu, nggak pikir lagi kalau saya. Nah, aku pun bingung bang. Iya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang diucapkan lisannya sesuai dengan isi hatinya, insya Allah, sehingga bisa menjadi seorang Muslim yang istiqomah ya. Masya Allah ya. Amin bang. Baik. Sebelum kita syahadat, saya ingin adik Yosua mempersaksikan untuk membuang keyakinan lama dengan mengatakan, aku Yosua bersaksi bahwa Yesus Kristus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Aku Joshua Tambunan bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah
sebagai manusia ciptaan ciptaan Allah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, masyaallah. Itu Anda ucapkan, Adik ucapkan paksaan atau ikhlas? Karena benar-benar mau melepaskan itu. Memang betul-betul mau Ikhlas tanpa melepaskan, Bang. Allahu akbar, masyaallah. Baik, tangan kanannya telunjuk satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, baik, ikuti saya ya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lebih Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Lebih Maha lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Rasul utusan Allah ya. Maha suci Allah. Ya, Masya Allah. Diterjemahkan, maksudnya di terjemahannya Rasul utusan Allah ya, Rasul Allah ya. Iya. Jadi Rasul utusan Allah. Baik. Rasulullah itu artinya Rasul Allah. Jadi kamu, Adik Yosua, bersaksi dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini hanya memiliki satu Tuhan bernama Allah. Kenapa kita bersaksi tetapi kita tidak melihat? Karena Allah itu bukan manusia. Allah itu maha melihat. Bukan kita yang melihat Allah, tetapi Allah yang melihat kita. Kalau Allah tidak melihat kita, maka kita tidak terpenuhi seluruh hajat kehidupan kita sebagai makhluk. Alam semesta ini akan binasa, hancur kalau Allah itu tidak menyaksikan semuanya. Maka kita bersaksi bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya jasad ini, adanya roh di dalam tubuh kita adalah kesaksian kita bahwa semua itu terjadi karena adanya Tuhan pencipta yang bernama Allah. Oke, sepakat? 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 Masya Allah. Ya, baik. Selanjutnya Dinda Alif, mohon didoakan adik kita ini. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda dan semuanya, dan Pak Bian juga ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, barakallah, selamat datang di dalam keislaman. Ingat, kalau Anda sudah yakin, jangan coba-coba lagi mempermainkan agama, masuk keluar. Kalau sampai Anda mati dalam kekafiran, Allah sangat murka terhadap orang tersebut karena dia mempermainkan agama Islam. Ketika Anda menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman, Allah perintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah ya, keseluruhan, totalitas, sebisa mungkin, semampu Anda lakukan syariat itu. Jangan malas-malasan, apalagi kewajiban sholat. Ini sebagai pesan bagi orang yang baru syahadat. Jangan lepaskan keimanan, keislaman. Pokoknya jangan sampai dilepaskan sampai nyawa lepas dari tubuh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Janganlah engkau wafatkan kami ya Allah, jangan kita mati kecuali kita dalam keberadaan atau keadaan sebagai seorang muslim. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada di momen yang bahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, seluruh dosa perbuatan kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Mungkin di antara keluarga kami, kerabat kami, orang-orang yang kami cintai sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih dikeraskan hatinya. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, balikan hati mereka ya Allah ke dalam kebenaran Islam ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai nanti di kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama nikmat terbesar bagi kami ya Allah, yaitu keimanan dan keislaman. Dan baru saja saudara kami juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, menjadi seorang muslim ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah ini yang ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Tetapkan hidayah itu pada diri kami ya Allah. Mudahkan kami dalam melakukan ibadah dan segala perbuatan yang disyariatkan di dalam Islam ya Allah. Jauhkan kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, terutama para guru kami ya Allah, dan siapapun mereka yang sedang berjuang mempertahankan kemurnian agama-Mu ya Allah, jihad di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, orang-orang yang soleh, anak-anak kami soleh, solehah ya Allah, sehingga menjadi penyejuk mata kami ya Allah, sehingga membimbing kami menuju ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya nanti ya abang tadi saudaraku yang baru saja mualaf, lakukan mandi besar ya, karena Anda itu posisinya sebagai orang yang berhadas besar. Disunah muakkadkan lakukan mandi besar untuk melepaskan kemusyrikan hadas besar yang ada pada sebelumnya. Mengenai prakteknya, percayakan kepada abang Anda yang di samping, insya Allah mereka paham dan bagaimana tata caranya, nanti konsultasi aja lebih lanjutnya kan gitu. Dari saya mungkin cukup itu dulu. Kalau ada yang lain juga yang menyampaikan, terima kasih para guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silakan Bang Zuma, ada wejangan. Bang? Iya, yang pasti ini kan sudah ada pengalaman, sudah pernah jadi sudah pernah jadi Islam, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sholat. Ya, sholat itu pembeda kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak ada aturan lagi dari Tuhan. Kalau kita ini Muslim, Muslim itu artinya berserah diri. Jadi tidak ada upaya di atas muka bumi ini yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah. Coba nanti habis ini, adik-adik saya ini, yang saya sayangi, Adinda Yosua, habis ini, setelah nanti mandi, coba wudhu, lalu kemudian belajar sholat. Tapi sholat itu jangan cuman tindakan tubuh. Sholat itu adalah perbuatan hati, tundukkan hati. Jadi sebesar apapun masalah yang dihadapi, hati akan tetap tenang. Kenapa? Karena kita dekat dengan Sang Pemilik alam semesta. Kalau kita dekat dengan Allah, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Kita diuji, kita tersenyum. Duhai dika engkau, wahai Tuhanku, aku tahu engkau lagi mencumbuiku, engkau sedang memujiku, engkau sedang mengujiku dengan hal-hal seperti ini. Lihatlah hati hambamu ini ikhlas ya Rabb. Aku sakit, aku ikhlas. Aku kau miskinkan, aku ikhlas. Kau buat aku susah untuk cari makan, aku ikhlas. Tapi aku tahu engkau menyayangi aku. Tetap aja tersenyum, tetap aja kemudian positif terhadap Allah. Itulah indahnya Islam. Makanya di Islam itu, Dek, kaidah keislaman itu, dunia ini bukan tempat kita. Tubuh kita ini, tanganmu, kakimu, lambungmu, perutmu, kepalamu, tubuhmu intinya, itu tidak cocok. Hidup di dunia ini gak cocok. Ini bukan tempat kita. Tempat kita itu di surga, di jannah. Maka jangan tergila-gila dengan dunia. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit merana, sikit-sikit merasa, kenapa sih Islam ini kayak... Jangan. Kita hidup di dunia ini ya paling 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Sedangkan kehidupan yang kekal itu di sono. Nah, tempat kita itu di sana, bukan di sini. Kita ke sini hanya untuk mencari bekal. Seibarat kita ini perantau, kita ke dunia ini merantau hanya untuk cari bekal. Maka kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bukan menikmati bekal di sini. Kita makan di sini tempat perantauan ini ala kadarnya saja. Tabungan kita yang harus kita perbanyak. Apa itu? Amalan. Apa amalan itu? Perbuatan soleh. Apa perbuatan soleh itu? Melakukan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat. Mengajak orang kepada kebaikan. Tunduk berserah diri. Saya ada adik ya, sama seperti adik ini yang suka nyanyi. Beliau juga mualaf. Yang suka nyanyi itu, yang viral itu siapa namanya? Yang sering lagu-lagu Muslim itu, ada ya nggak yang ingat nama itu? Yang pernah dulu ngajak temannya untuk bersyahadat. Contohi beliau. Dia itu selalu berbicara kepada Allah. Bang Dery. Sedikit-sedikit meliri. Siapa namanya? Dery. Bang Dery. Dery ya? Bukan yang dari Poso, bukan. Yang orang Ambon ini loh, yang penyanyi itu loh. Yang pernah, ya Aldi, betul. Yang pernah bawa temannya juga salah seorang TNI untuk bersyahadat. Nah, contohi beliau. Selalu merintih, apapun masalahnya, selalu ke Allah. Selalu ke Allah. Ya, jadi matilah dalam keadaan berislam. Jangan lemah. Sekali kita masuk Islam, artinya ketika kita memijakkan kaki di dinul Islam, maka saat itu juga kita bersedia untuk dituntun, untuk diperintah. Jadi tidak bebas lagi. Karena kalau kita berbicara mengenai kepuasan dunia, yang ada hanya kekecewaan. Anda sudah mengalami kan? Anda masuk Islam karena ada perempuan. Gagal dan gagal lagi. Apa yang engkau cari? Ternyata kau tidak dapatkan. Nah, kebahagiaan itu, coba adik ini lihat. Bahagia ndak orang yang kemudian makan makanan yang paling dia suka? Misalnya Joshua ini suka makan, misalnya apa ya? Makanan yang paling kamu suka apa? Ayam, Bang. Ayam. Kalau makan ayam terus 24 jam tanpa henti, bahagia nggak kamu? Ya bahagia, Bang.
Nggak ada hentinya makan terus. Oh makan terus enggak lah bang. Kalau bosan. Ya sampai betismu berisi ayam ke bawah bahagia? Enggak lah, enggak kan? Bosan bang, enggak bang ya bang, pas bang. Oh, iya. Jadi saya kebahagiaan yang kita kejar di dunia itu hanya sifatnya sementara aja. Yang kita kejar itu adalah kebahagiaan hati. Hati nih, hati. Kalau hati kita bersih, anak adindaku, kalau hati bersih dekat kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi kita. Lapar juga itu adalah sebuah kekayaan. Sakit juga adalah sebuah kekayaan. Kenapa? Karena kita dekat dengan sang pemilik segala sesuatu. Anda minta kepada Allah, ya Rab, berikan aku harta, berikan aku pekerjaan. Tapi Allah tidak kasih. Kemana doa-doa itu? Menjadi amal pemberat timbangan kebajikan nanti di akhirat. Jadi jangan putus asa berdoa. Ini berdoa terus nggak pernah dikabulkan. Tunggu. Doa-doa kita kepada Allah, cerminan kita ini beramal. Apa amalan itu? Menganggap Allah lah sang penyelamat. Menganggap Allah itu adalah sang pengabul doa. Meskipun tidak dikabulkan saat itu juga. Tetapi harapan-harapan kita itu akan menjadi pemberat amal kebajikan. Jadi kalau dekat kepada Allah, lapar pun tersenyum. Yang penting jangan juga nggak bekerja. Karena di Islam itu, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus di dunia. Dan jangan lupa kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Jadi harus berimbang. Ibadah kerja, ibadah kerja, ibadah kerja. Jangan pernah mau dikecewakan dengan materi. Paham itu ya? Paham bang. Dan satu lagi, pesan saya kepada Adinda ini, pesan Bang Suma kepada dirimu. Ya bang. Berpikirlah hal-hal positif tentang dirimu. Karena engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Kalau kamu berpikir dirimu sial, percayalah 99% kamu sial. Tapi kalau berpikir kepada dirimu tentang sukses, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Camkan itu baik-baik. Bawa itu sampai tidur. Besok pagi, bawa lagi itu. Bang Suma mengatakan, saya akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Kalau kau berpikir dirimu sial, ya itulah dirimu. Kalau kau berpikir bahagia, meskipun kamu tak ada harta, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, masukkan ke dalam otakmu, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Apa yang kamu tidak suka, jangan kau pikir. Aku tidak suka miskin, jangan kau pikirkan kemiskinan itu. Pikir, aku suka kaya, pikirkan kekayaan itu. Dengan dekat kepada Allah, itu rahasia hidup. Camkan itu baik-baik. Sugesti akan menghantarkan engkau kepada kesuksesan, ya. Jangan putus asa, yang kemarin sudah gagal, anggaplah itu sebuah pelajaran. Ke depan masih banyak hari-hari yang menunggu yang jauh lebih bahagia. Saya kira itu dari saya sebagai masukan kepada abang, kepada adiknya. Mudah-mudahan bisa istiqomah di Islam. Ya, silakan. Selamat bergabung di agama Islam. Insya Allah kita semua ini adalah satu tubuh, satu penderitaan, satu keyakinan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan berbicara kepada kami, Apologet Islam Indonesia. Bicara, sampaikan kepada Abah, nanti Abah sampaikan kepada tim kita. Apapun masalah itu, insya Allah ada solusinya dari kita. Kita dekatkan kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin ya Bang dan Zuma, akhirnya kesampaian. Kemarin sampai ketiduran Bang Aba dan juga Joshua sampai ngorok-ngorok. Enggak tidur. Iya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya. Jadi kalau sudah bersyahadat, tadi gurunda kita sudah memberikan banyak wejangan dan peringatan-peringatan sebagai orang Islam sudah disampaikan. Jadi saya hanya mengucapkan selamat datang kembali di dalam Islam ya, yang khafah ya. Belajar sholat sebagaimana orang Islam sholat. Awalnya menjadi makmum, nggak bisa baca tapi berusaha mempelajari lafaz-lafaznya untuk di dalam sholat. Nanti kita bisa bantu ya. Jadi namanya mau diganti siapa? Muhammad Rizky Aldiansyah bang. Muhammad Rizky Aldiansyah, Masya Allah, nama yang bagus.
Jadi nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disandingkan, insya Allah ya berusaha sesuai dengan suri teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari saya itu. Ini ada Krishna di bawah tadi minta saya mau syahadat, begitu minta dinaikin tidak mau dia. Ya itu saja dari saya. Selamat ya Rizky, semoga berkah ya, dijaga syahadatan ainnya. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya juga berangkatnya dari mualaf, bukan dari lahir muslim ya. Tapi ya semangat kita untuk mendakwahkan kebenaran Islam, mohon didoakan kita semuanya di sini karena orang yang baru berikrar insya Allah ijabah. Saya kembalikan lagi. Host, makasih. Ya udah selesai itu Bunda ya. Ya. Semoga istiqomah ya Bang Rizky. Rizky namanya ya. Rizky itu artinya rezeki. Amin. Amin, amin. Ya. Seperti yang dibilang Bang Zuma, jangan sesuatu yang menimpa kepada kita itu adalah kesialan. Tetapi itu adalah ujian semua. Nah, ini babak baru yang akan Bang Rizky tempuh, akan ada ujian-ujian dari Allah untuk lebih meningkatkan keimanan dari Bang Rizky, agar Bang Rizky tetap bertawakal, berserah hanya kepada Allah. Tetap husnuzon, jangan suudzon kepada Allah. Ya Bunda. Jangan tinggalkan sholat, itu yang lebih utama. Insya Allah Bunda, saya usahakan. Insya Allah Bunda kita kasih panduan terus tuh. Kita arahan terus. Aku kan sebenarnya baru kenal juga nih Bunda sama adik kita Rizky ini. Baru satu kos, paling-paling 5 hari ini. Tadinya kita nggak sama tinggal. Dia tipes kemarin, demam, sakit-sakitan. Jadi kayaknya orang tuanya nggak peduli ya kan. Aku pun bingung juga nengok. Jadi aku selidik dia kos. Aku kos juga di sini gitu ya kan. Rupanya iya dia orang tuanya masih Kristen. Nah, tuh jadi problem dia ini berat. Makanya aku belikan obat, kasih obat ya kan. Nah di situ aku kasih arahan. Taunya aku pancing terus dia udah mualaf. Taunya Kristen gitu. Tuh mau mualaf lagi dia udah nggak ini lagi bang. Katanya kan memang udah konsisten untuk Islam. Oke. Di situlah nanti aku coba nanti melewati APII gue bilang kan. Nah itulah alhamdulillah kesampaian. Kalau yang kekurangannya ya di belakang aja nanti ya sama Bang Akang Panglima ya. Siap. Tanda tangan dengan foto dari Bang Rizky-nya pakai peci. Siap, Kak. Sudah sunat adek ini? Sudah katanya Bang. Sudah sunat. Kerjanya apa? Ya berdagang Bang. Berdagang asongan. Wow, keren. Asongan. Masya Allah. Jual garam masak Oh, jualan garam. di pasar-pasar. Itu produksi sendiri atau gimana? Apanya Bang? Diproduksi sendiri, dibikin sendiri garamnya butir per butir atau gimana? Enggak, itu ngambil dari pabrik kita. Dari pabrik. Lalu? Oh, dari pabrik dibeli per karung. Enggak per Habis karung. itu dijual per liter. Kembali gini Bang. Mana coba? Kembali gini Bang. Kembali gini garamnya. Inilah yang saya jual. Oh, itu Nanti gecer habis itu nih berapa lagi. per kilo? Ini enggak per kilo. Ini isinya 20 biji garam. Kayak gini dia Bang. Masya Allah. Semangat Oh, dia ya. beli, Bang. dia beli segitu. Jangan 3 Itu goceng. 5.000 harganya. 5.000. Jual 35.000. 3 Nanti habis goceng. beli lagi. Habis beli lagi 35.000. Masya Allah. Anaknya sekarang gimana anaknya? Murahnya. Meninggal Bang. Ya? Udah meninggal Bang. Oh, anak meninggal. Masya Allah. Alhamdulillah ada hadiah terindah dari Allah berarti. Meninggal Bang. Kayak mana ya? Mati biru Bang. Iya. Artinya kalau nanti ya itu adalah kemenangan bagi adik ini karena sudah punya bidadari anak yang suci kemudian di surga yang mendoakan nanti. Ketika bapaknya sudah masuk dalam hari kebangkitan,
ya anaknya akan cari orang tuanya. Amin bang. Ya, itu hadiah itu. Maka perbaiki dirimu ya kan gitu ya. Sudah ada calonnya lagi nih? Belum? Belum ada bang, mau fokus cari duit udah kayak mana ya, udah kalau ke perempuan tuh udah dibilang nafsu udah nggak lagi. Bahaya ini. Bukan karena Maksudnya bukan bukan bang, jangan salah paham dulu. nafsu bertengkar. Mau fokus mau Iya, benar iya. diri, mau perkaya diri dulu. Oh iya, masya Allah. Iya betul. Usia berapa tahun? 23 bang. Oh masih muda, masih banyak kesempatan, masih punya budak. Iya, masya Allah. Jadi bisnis garam ini bagus. Ya kadang Rame. kadang rame, kadang sepi. Ya kan setiap hari orang pakai garam. Ya, Pernah sekali mati modal, mending saya nyari modalnya kemana. Untunglah adik kan ada di Pekanbaru merantau, supir juga, itu saya yang ngajari bawa truk dia. oh gitu. Insyaallah. Iya, Orang masya Allah. apa, Itu Bang? butuh modal berapa itu? Batak. Warga Tambunan saya. Butuh modal. Saudaranya Nabi Luga. Intinya Tambunan. gini Bunda Nora, disuruh mamanya biar enak kau, jangan di lapangan kau kayak gitu, kayak gembel kau tengok. Udah buka rumah makan Bang, berdua. itu ditanya modalnya berapa, ditanya sama Lari aku. Enggak lah. aku Modalnya bilang. berapa bang? Ya kalau modal satu bali itu aku beli 19.000 kak. Modal kecil. Masya Allah. Ibu terjualnya anggaran 330 ya gitu ya. 30 bal. 30.000 gitu. Belinya 19, jualnya Masya 35. Allah. Belinya 19, jualnya 35. Jualnya 35, bisa Jadi- satu bal itu. Kalau habis Itu satu bal biasa laku dalam sehari berapa bal? 2 bal, 3. 10 bang. Kadang 10, kadang dapat. Wih keren, masya Allah, subhanallah. Iya. Nanti jadi pedagang besar ya, pedagang garam besar. Amin ya. Jadi itu door to door. Dipajak keliling. Oh di pasar. Masong-masongan. Bu, garam bu. Ini di Medan kan sekarang ini. Gini. Dia kejualannya, makanya dia ada kuat kalimatnya sebenarnya nih bang. Memang dapat anak surga tadi mungkin ya, dapat anak surga itu. Di Medan ini sekarang, ini di Medan. Di Medan. Jadi Di mana di Medan, Bang? Cuman tukang benahnya aja yang belum kan itu. Makanya aku bilang, oh masuk Islam cara kapan? Di Aku kota bilang. Medan. Dia jualnya pegang ini, dipegang-pegang nih, 10 bungkus atau 5 bungkus kiri kanan, taruh-taruh di ibu. Oh iya, masya Allah. Ini di Medannya di daerah mana? Medan Barat, Medan Barat itu maksudnya daerah Padang. Berayan. Oh Berayan. Beras tagi berarti ya? Enggak lah, Berayan bang. Tanya tuh bang. Berayan itu dari mana? Bunda Nora tahu Medan bang. itu. Medan, Sumatera Utara, Medan. bukan Sumatera Barat bang. Mungkin Gurunda mau ngasih Brian. peci atau sarung buat ibadahnya Gurunda. Iya itu dia, Berayannya di mana? Di Padalarang atau di mana gitu? Weh, kok pada Amparita. Atau di Amparita. Enggak, maksudku gini loh. Kemarin Bunda Nora pernah ke Medan juga kan? Ya, Maksud saya gini loh. Kasus logika. Ya. Enggak usah sebut itu penghuni neraka, enggak usah disebut namanya. Jadi gini, maksud saya gini loh, abangku, banyak saudagar-saudagar kita dari Muslim itu yang acap kali pingin membantu para mu'alaf yang gigih berjuang seperti ini. Ada kan, saya nih sebagai pembina mu'alaf, saya banyak bergelut dengan mu'alaf. Dari sejak tahun 2005 itu, saya sudah keluar masuk gang mengurusin mu'alaf. Dan banyak kemudian karakter-karakter yang saya temui. Nah karakter seperti ini jarang kita temui seorang mu'alaf yang kemudian gigih untuk memperjuangkan perekonomiannya. Amin bang. Tapi merokok juga.
Rokok bang. Merokok. Sikit-sikit lah. Ya, sikit-sikit. Jadi kalau ada hasilnya dipakai nabung kan? Ya Nabung. nabung bayar sewa rumah, makan. Iya, itu makanya aku bilang kalau nanti ada teman-teman yang ingin saudagar-saudagar kaya Muslim yang nyimak ini, yang ingin membantu adik kita ini, boleh, silakan disalurkan bantuannya, nggak apa-apa. Bisnis garam itu kalau modalnya besar ya lumayan juga, kan gitu. Mana tahu beliau bisa mengambil karyawan 5 orang, setiap hari dia pekerjakan 5 orang, itu Amin bisa. bang. Kenapa? Amin. Kenapa Aminkan tidak? itu, bang. Iya, Masya Allah. Jadi dia beli, misalnya dia beli 1 kontainer garam, ya habis itu dia ajak karyawan yang lain kemudian untuk menjual barangnya. Kalau tidak laku ya dipakai mandi, bikin kolam air asin kan Kemana, gitu. Bang? Izin ada gurunda di bawah minta nomor rekening. Ke api aja, ke api. Seperti ke biasa, api. ke api. Bang Nanti Abu. dari pihak api hubungi Bang Aba. Nanti dari Bang Aba, teman-teman kita apologet Islam Indonesia, kayak kemarin yang dilakukan Bang Faruk kan bisa. Ya, ke Ini api Bang Abu. tugasnya, ya, ini tugasnya apologet Islam Indonesia, salah satunya itu mempertemukan mu'alaf dengan umat Islam yang ahli sedekah. Kan banyak orang yang mau bersedekah, tapi mereka kadang bingung mau salurkan kemana sedekahnya. Nah, dengan adanya apologet Islam Indonesia ini sebagai wadah untuk para mu'alaf bisa dipertemukan dengan saudagar-saudagar kaya dari Islam. Kan gitu maksudnya. Ya, sembari juga kita akan bantu sedikit-sedikit, dari api juga bisa bantu sedikit-sedikit. Modalnya tidak seberapa itu kalau harganya cuma 19.000. Ya kalau 3 orang saja dari umat Islam ini bantu 1 juta per orang, sudah 3 juta. 3 juta itu besar kan sebagai modal, besar nggak tuh? Besar bang. Besar sekali itu mas, besar. Tapi bagi saudagar kaya dari pihak Islam itu mah kecil, itu hanya 1 kali makan di restoran itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, apalagi yang berjuang menafkahi dirinya dan keluarganya, wah keren kali, Masya Allah. Nah mungkin bisa dari pihak kita, karena apologet Islam Indonesia Medan belum buka rekening, sampai hari ini belum ada rekening Yayasan Medan, maka ke pusat aja dulu, di sini ada ketua kita, insya Allah nanti salurkan bantuan itu kepada adik kita. Sambil ketika sudah terima modal, sekali-kali naik di sini, di komalnya Aba, bersaksi, alhamdulillah usaha kami hari ini begini. Itu bisa nanti menjadi contoh bagi anak-anak muda yang mau mu'alaf tapi takut miskin. Banyak sekali. Banyak yang mau mu'alaf tapi takut diusir dari orang tua. Banyak yang mau mu'alaf tapi takut tidak dapat makan lagi, tidak diakui lagi, takut diusir dari rumah. Banyak. Tapi kalau sudah ada contoh, diusir kan? Diusir. Karena masuk Islam. Ya. Iya, karena masuk Islam. Jadi ketika apologet Islam ini menjadi wadah bagi anak-anak kita, kan siang malam kita berdebat. Hasil dari perdebatan kita ini apa? Banyak yang terguncang. Setelah terguncang gitu aja? Ya enggak dong. Kita harus kasih solusi. Oh ternyata apologet Islam itu adalah rumah bagi para mu'alaf untuk bertemu dengan saudagar-saudagar kaya dari kalangan umat Islam. Banyak orang kaya di Islam ini, tapi bingung mau kemanakan hartanya. Nah dengan adanya api apologet Islam Indonesia, mereka akan satu-satu menelpon bagian pengurus, bagian humas, Bang Kian Santang, Bang Handi yang semalam itu mu'alaf atas nama ini. Alhamdulillah saya ada sedikit rezeki, tolong disalurkan ke sana. Bisa, kenapa tidak? Karena banyak yang mau mu'alaf tapi takut miskin. Banyak yang hubungi Bang Subay itu banyak kali. Saya ini bang, ada masalah saya bang, tapi waduh kalau saya keluar bang, diusir dari rumah tangga, diusir dari KTP, kakak, saya nggak dapat warisan, takut. Kebanyakan dari mereka keluhannya karena takut kemudian tidak dapat harta warisan. Nah kalau apologet Islam Indonesia bisa sebagai jembatan yang kaya mendapatkan amal jariah, yang membutuhkan bantuan kemudian bisa kemudian mengamalkan apa yang diamanahkan, api apologet Islam Indonesia juga mendapatkan pahala, kan gitu. Ya itulah indahnya Islam. Nah, makanya Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Jadi teman-teman silakan yang mau membantu adik kita ini untuk melancarkan usahanya,
Nanti kita akan salurkan dari Dinda Faruk seperti biasa. Beliau memvideokan, beliau memviralkan, ketemu dengan adik kita kasih santunan. Kemudian kita pantau perkembangan usahanya gimana. Alhamdulillah supaya bisa jadi contoh bagi calon-calon mu'alaf yang lain. Karena banyak insya Allah ke depan dunia ini akan menuju kepada Islam. Khususnya di Indonesia. Ya. Amin ya Allah. Ya, silakan teman-teman. Jadi- Nanti rekeningnya itu sertakan nama Yosua. Yosua yang mualaf hari ini. Namanya Yosua. Untuk Kirim mualaf Yosua. Begitu. Untuk mualaf Yosua ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali tambah 51 tambah 77 tambah kosong atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan. Mau itu nggak usah terlalu banyak ya, cukup 100 juta 200 juta kan lumayan. Langsung buka pabrik ya bang. 10.000 pun satu orang nggak apa-apa. Ini berapa yang nonton? 2.000. 10.000 satu orang kali 2.000 orang itu kira-kira berapa jumlahnya coba? 10.000 loh. Ayo. 2 juta. Berapa jumlahnya? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Masa sih? Yang bener nih. Berapa, Ji? Yes bang. Masa? 10.000. Ditambahin lagi nolnya 1 bang. 100.000. Masya 200 Allah. juta ya lebih. 20. Masya Allah. 20 juta. Modal besar kali tuh untuk adik kita. Iya. Itu tadi bagi yang sudah ini apa namanya TF untuk bantuan Yosua atau siapa tadi namanya 20 Rizky juta. ya. Oh, lumayan. Rizky. Konfirmasi ke Bunda Rahma, tolong Bunda Atau Rahma. Bang Handi. Ya, Boleh. siap. Nah itu Bunda Rahma biar Boleh, seperti itu biar benar sekali. Ya biar nanti Barang. rekapannya jelas gitu kan. Biar enak nanti kita penyalurannya. Ya Bunda Rahma nomor teleponnya untuk konfirmasi atau Bang Handi boleh, Bunda Rahma boleh. Bang Handi biasa. Ini saya tulis ya. Nah itu dia teman-teman. Barang. Jadi kita Kalau nggak aku dihindari ada yang apa mau sih? konfirmasi ke aku, Iya. Nomor rekeningnya Bunda Rahma, nomor HP-nya berapa Bun? 089 plus 0895 plus 280 90 plus 792. Nah, itu ya teman-teman. Nah itu dia dikonfirmasi ke situ. Tulis 0895 plus 280 90 plus 792. Nih teman-teman. ya nanti tuh. tinggal diinformasikan untuk mualaf Yosua. Nanti kita kumpul, kita Bang jumlahkan, Hadi, habis siapa itu yang tahu kita nomornya? sampaikan ke Sekarang ya teman-teman konfirmasi mana. Bang Zuma tabrakan terus ngomong sama Bunda Rama. nggak tahu, nggak ada remku juga ini saya. Jadi gitu ya teman-teman, silakan ya diberikan bantuannya kepada saudara kita supaya tak ada lagi yang mengatakan dia itu api cuman mualafkan orang habis itu ditinggal begitu saja. Mulai dari sekarang kalau ada yang mualaf ya kita ajak umat Islam yang mau kemudian menghapuskan dosa-dosanya dengan berinfak, silakan. Ada yang punya penyakit ingin menyembuhkan penyakitnya, silakan dengan berinfak. Rajin berinfak, jangan takut miskin dengan infak itu. Semakin kita sering berinfak itu semakin kaya. Saya nggak miskin-miskin ya hanya karena saya berinfak. Nggak ada itu. Nggak ada orang miskin karena berinfak. Nggak ada. Yang miskin itu yang tidak berinfak. Mana bukti orang miskin? Di rekeningnya kurang, bunganya terpotong 1.000. Wah nggak tidur satu malam. Itu orang paling miskin itu. Orang paling miskin. Ada dulu nih. Ini wallahi. Ini sumpah. Ini bukan saya buat-buat. Ini bukan cerita-cerita. Saya waktu masih aktif di kantor di lantai 1. Saya lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba ribut di banking hall. Saya panggil sapam. Kenapa mereka ribut itu? Ribut. Sampai lempar buku, lempar kertas, pulpen, bahkan tasnya dilemparin. Dia tanya, kenapa ribut? Wah ini si Koko ini, kata dia gitu. Kenapa ribut? Apa masalahnya? Gara-gara bunga terpotong 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kalau dibilang 100.000 ya masuk akal. 1.000 rupiah mereka ribut gara-gara itu. Suami istri di depan umum di kantor. Gara-gara 1.000. Inilah tanda-tanda orang yang miskin di atas muka bumi itu. Orang miskin itu.
Ada yang tidak mau keluar hartanya, itu orang miskin. Tapi kalau ada yang ringan memberi bantuan, sedikit-sedikit beri bantuan, itu adalah orang kaya raya. Masya Allah, itu orang kaya. Karena prinsip kita hidup di atas muka bumi ini, kalau pola yang saya pakai, teman-teman tahu, apologet Islam tahu, kalau pola yang saya pakai, kita ini bekerja, saya sebagai direktur beberapa perusahaan, tapi saya ini sebagai karyawan Allah, bukan sebagai pemilik. Saya karyawannya Allah yang digaji oleh Allah. Jadi tidak pernah merasa pemilik, hanya dititipkan saja. Nah, teman-teman muslim yang punya harta juga itu begitu. Jadi jangan sungkan, sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, besok hari kalau ada yang mau mu'alaf, jangan sungkan aja, mereka ingin bersedekah, silakan aja bersedekah. Supaya teman-teman kita yang mau bersahadat pun tidak takut. Oh, di Islam ternyata ada perlindungan kita. Di Islam kita bisa dibantu, di Islam kita bisa ditolong, di Islam ada solusi dan seterusnya. Ya, karena perekonomian Islam juga adalah bagian daripada dakwah Islam. Perekonomian Islam juga adalah bagian daripada misi Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah makna satu tubuh. Satu tubuh itu, ketika ada teman kita mu'alaf baru masuk Islam, tugas kita apa? Membantu mereka. Apa usahamu? Apa yang bisa kamu usahakan? Oh, saya pengusaha ini. Mari kita bantu. Kita support. Kita support apa yang mereka butuhkan. Support. Kita support. Support. Udah cocok pun sudah support itu udah benar itu. Support. Nanti direvisi lagi. Nanti KBBI kita revisi. Support itu udah betul. Mulai tahun ini kita rubah. Support. Susah kali lidahku nggak cocok. Aku setuju dengan support itu udah cocok. Jadi gitu teman-teman, silakan sekali lagi yang ingin membantu adik kita tadi, nanti kita akan salurkan bantuannya dan kita suarakan terus untuk membantu teman-teman kita yang mu'alaf. Saya kira begitu. Silakan Bang Handi, siapa yang dapat nomor HP-nya? Ya. Bang Aba ini ada nomor HP-nya kan? Sudah banyak yang masuk ini Gurunda. Ya, disebutkan aja Ya, sebagai banyak. penyemangat bagi itu. Udah aku sematkan di bawah Gurunda. Udah dari tadi. 085 0895 plus 28090 plus 792 0895 28090 792. Itu ada lagi yang mau mualaf, Bang Udah Zuma? banyak nih yang masuk nih. Minta. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti koordinasi ke ini. Tunggu dulu, saya penasaran. Di Medan di mana? Di Belawan. Brian. Itu kan beda lagi. Tadi Belawan, sekarang Brian. Kenapa enggak? Brian Bang. Medan Barat, Brian, pajak. Nah, ya tahu itu lah. Orang di Daerah mana itu? Pajak. Deli kota. Serdang. Enggak, masih kota. Kampung Keling bukan? Dekat Kampung Keling. Itulah yang ku maksud tadi. Tanjung Priok itu. Ada aja. Apalah jauh dari Bang Zuma kemarin di Jalan Cirebon itu, Bang. Waktu Bang di Jalan Cirebon. Nah, itulah dia. Malam apa itu? Malam puasa itu. Di Tanjung Priok. Iya, betul. Kok bisa sih? Tanjung Priok 2 jam dari sana. Rame-rame pas di Jalan Cirebon ya. Aku kan di sana itu, nggak pernah jauh Bang dari situ Bang. Oh iya, cocok lah kalau gitu. Nanti Bang Faruk yang ke sana ya. Ya siap Bang. Silakan teman-teman yang ingin membantu, Masya Allah. Di Suprot. Ya disuprot. Nah ini keikutan juga dia kan. Akhirnya kan sah. Biar bisa direvisi. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Silakan. Saya kembalikan ke host. Bang Rostrum. Serius itu? Oh, pasti.